Nah, jadi ada dua pendekatan di dalam teori tes tentang psikometri. Yang pertama teori tes klasik, yang kedua teori tes modern. Nah, kita kemarin sudah mempelajari tentang teori klasik, sekarang kita mempelajari teori tes modern. Jadi teori tes modern itu sedikit berbeda dengan teori klasik. Bedanya itu di dalam teori tes modern kita sudah memiliki model-model pengukuran gitu. Jadi ada model 1 parameter, 2 parameter, 3 parameter. Nah, yang membedakan satu dengan yang lainnya itu ibaratnya kita menganalisis dengan menggunakan ada satu X dan Y gitu ya. Kita bisa menganalisis dengan menggunakan model linier, model non-linier gitu. Itu kita secara nggak langsung kita memilih satu model gitu, yang pas gitu. Jadi itu pilihan kepada kita. Jadi tergantung dari filosofi pengukuran, tergantung dari apa yang kita apa yang kita prioritaskan dan sebagainya. Jadi ada kebebasan. Nah, IRT juga teoritas modern itu sebenarnya satu, namun terbagi menjadi dua kubu. Yang pertama itu aliran yang menekankan pada teoritas item response teori, yang satunya itu RAS model. Nah, masing-masing memiliki apa namanya ke apa properti sendiri-sendiri yang diutamakan. Nah, namun apa namanya? Saya jadi bingung soalnya materinya panjang banget. Jadi saya anu aja lah. Apa namanya? Mungkin untuk pertemuan hari ini ya, saya fokus kepada RAS model saja. Nah, saya izin share. Nah, berikut ini sebenarnya sudah ada di YouTube, namun saya coba apa namanya share ini di sini lagi biar teman-teman nanti ada proses apa namanya dialogis ya, teman-teman bisa menanyakan. Ini kok nggak bisa ini ya, teman-teman melihat yang mana ini? Bisa ya? Mengenal teori pengukuran, Pak. Oke, ya. Jadi eh, RAS model sedikit aja nanti karena kita memfokuskan pada apa namanya pada software ya sedikit aja. Jadi keterbatasan teori klasik itu tergantung pada sampel. Jadi tingkat kesulitan, terus kemudian gimana ya caranya? Kalian lihat hijau-hijau ini enggak ya? Ntar kok agak ini kok jadi berbeda ya ininya. Swap pindah ke sini. Nah, keterbatasan teori tes klasik itu adalah karena tidak punya model, dia itu tidak apa namanya tidak eh, dia itu memiliki kelemahan ketika diaplikasikan pada kondisi-kondisi yang secara khusus gitu. Jadi sangat-sangat tergantung pada sampel. Jadi butir itu akan sulit kalau dia itu diberikan pada orang-orang yang kemampuannya rendah dan dia itu akan mudah kalau dia diberikan pada orang-orang yang kemampuannya sebaliknya. Jadi ibaratnya ini ya, kalau kita punya model gitu ya, misalkan modelnya sudah ketemu seperti ini. Nah, kita menganalisis orang-orang yang di sini kemampuannya tinggi, itu kita bisa mengestimasi, oh dia memang kemampuannya tinggi. Tapi apa namanya, kalau ada di sini kemampuannya mudah, orang yang kemampuannya mudah,
akan terprediksi bahwa tingkat kesulitan butir tidak akan berubah ketika kita sudah punya modelnya. Namun kalau cuma ini saja, gitu ya, tidak punya model, ya kita tidak bisa melihat dia itu mudah atau sulitnya itu ketika diaplikasikan pada populasi yang lain itu masih sama enggak. Sebaliknya kalau kita punya model ini garis gitu ya, nah kita akan tahu gitu. Jadi ibaratnya itu teori respon butir itu seperti halnya ini regresi karena kita sudah punya model, ini cuma korelasi gitu. Jadi tingkat kesulitannya cuma 0,8 atau 80% saja yang menjawab benar gitu. Dengan demikian butirnya mudah. Cuma itu aja. Namun mudahnya ini sangat tergantung pada karakteristik orang yang mengisi tes ini. Namun ketika kita sudah punya model seperti ini, gitu ya, jadi tingkat kesulitannya akan tetap stabil ketika diberikan pada orang yang mudah, yang tinggi, rendah kemampuannya, atau tinggi kemampuannya. Jadi seperti itu. Jadi kemudian dan sebagainya. Nah, apa namanya? Selain itu, gitu ya, subjek satu yang mendapatkan skor 3 di versi A itu bisa saja tidak setara dengan subjek 2 yang mendapatkan skor pada versi B gitu. Jadi ini kelemahan dari tes kelas klasik ya. Karena tinggi rendahnya kemampuan tergantung dari tingkat kesulitan tes. Dan seterusnya, saya lewati aja. Nah, dengan menggunakan model itu singkat cerita kemampuan orang dan tes ini bisa disejajarkan dalam satu skala. Nanti nama skalanya adalah skala Logit. Skala Logit itu adalah skala sama seperti di teori tes klasik teman-teman bisa tingkat kesulitan itu kan yang menjawab benar gitu ya, misalkan itu P itu ya, yang menjawab benar dibagi dengan yang menjawab itu P. Nah, logit itu didapatkan dari P per Q gitu. Kemudian ditransformasi menjadi logaritma. Kalau teman-teman yang ingat logaritma itu ketika log P per Q itu kan nanti ini kan akan menjadi pengurangan ya. Ini dikurangi ini. Ingat ya, waktu dulu di logaritma dulu SMP apa SMA ya? Jadi SMA, kalau Pak. SMA ya, kalau log P per Q jadi log P minus Q. Nah, yang awalnya itu pembagian sekarang lebih mudah menjadi pengurangan. Nah, ini nanti akan saya lanjutkan ceritanya. Jadi dengan adanya model itu sekarang kemampuan orang dan tes itu bisa menjadi disetarakan dalam satu skala. Nah, seperti ini. Ini nanti contohnya. Ini salah satu tes yang objektif itu tes yang antara orang dan tes itu tidak berhubungan. Jadi ibaratnya penggaris itu tidak menjadi melar gitu ketika dipakai mengukur benda yang panas atau tidak menjadi mengkerut ketika dipakai untuk mengukur panjang sesuatu yang dingin. Harus independen. Demikian juga orang tidak harus terpengaruh, tidak boleh terpengaruh terhadap tesnya. Ini yang dinamakan dengan tes objektif. Kemudian ini ras gitu bisa dibaca. Kemudian ini tadi ya. Jadi menggunakan skala logit. Skala logit itu didapatkan dari namanya odds. Odds itu adalah probability menjawab benar dibagi probability menjawab salah ya. 1 dikurangi P kan menjawab salah. Jadi kemudian ini dilogaritmikan. Sehingga jadinya adalah
seperti ini. Jadi misalkan orang jumlah jawaban benarnya 10, jawaban salahnya 90, di-odds-kan jadi ini, dilogitkan jadi log odds gitu. Log odds jadinya ini. Kemudian yang ini jadinya ini. Jadi mirip kurva normal, namun bukan kurva normal. Itu namanya skala logit. Jadi kira-kira nanti itu apa namanya ya bisa sampai -5, bisa sampai +5 gitu. Namun ketika ini 0 itu anunya NE tidak bisa dimunculkan. Jadi tidak boleh sampai skor maksimal atau skor minimal itu ada karena kita tidak bisa mengestimasinya. Oke, jadi keyword yang pertama adalah skala logit. Kemudian ini tadi ya, tadi bentuknya horizontal, sekarang bentuknya vertikal. Jadi kalau berhasilnya 99, gagalnya 1, ya logiknya 4 dan sebaliknya. Ini nanti awalnya memang untuk tes ya yang sifatnya 01. Namun ini nanti bisa diaplikasikan menjadi tes yang berbentuk politomis seperti halnya model Likert dan sebagainya. Nah, gambar ini jadi singkat cerita ini ya rumus ini diolah-olah jadi ini gitu ya. Jadi teman-teman ingat X bagi Y sama dengan log X dan Y akhirnya jadilah ini gitu. Nah, sekarang kita pahami rumus ini. Ada nggak yang lebih tinggi? Nah, ini ya. Jadi ini bacanya adalah, coba teman-teman lihat, probabilitas, ini sedikit matematika, tapi setelah itu nanti nggak ada matematikanya. Probabilitas untuk mendapatkan skor 1 itu tergantung dari ini. Ini representasi dari PH tadi itu. Jadi B dikurangi dengan D. B itu adalah tingkat kesulitan butir. D itu adalah kemampuan orang. Nah, sekarang jika anggap aja itu adalah lompat galah gitu ya, tingginya itu 1 meter, kemudian saya biasanya itu loncat itu rata-rata itu 1 meter. Nah, kira-kira ketika saya disiapkan galah segini itu kira-kira peluang saya berapa untuk berhasil? Nah, tinggal masukkan aja di sini. Misalkan ini 10, ini 10, nanti akan keluar 0,5. Jadi atau 50%. Jadi ketika butir dan orang itu sama tingkat kesulitannya atau kemampuannya, itu peluangnya untuk mendapatkan skor itu sebesar 50%. Tapi ketika butirnya lebih tinggi, ya otomatis peluang saya misalkan butirnya lebih tinggi, sekarang butirnya meningkat 1,5 meter. Ya berarti peluang saya untuk meningkat, untuk melompati galah ini menjadi lebih kecil. Atau mungkin diperpendek 0,5 meter, jadi peluang saya lebih tinggi. Jadi intinya itu, PH tadi itu sekarang direpresentasikan menjadi butir dan orang. Atau kembali ke gambar ini tadi, mungkin teman-teman masih ingat, jadi ini. Jadi kalau ini kemampuannya 50, tesnya itu 50, jadi probabilitas, misalkan ini butir ya, butir 1, probabilitasnya 0,5. Namun di butir 2, ini butir 1, kemampuannya 50, butirnya sekarang turun. Jadi peluangnya ya lebih tinggi daripada 0,5. Atau butir 3 sekarang. Butir 3 kemampuannya masih sama, namun ininya 60. Lebih tinggi daripada ini, jadi probabilitasnya kurang dari 50%. Jadi masalah probabilitas. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman?
Halo? Baik, ini cuma ilustrasi aja, tingkat kesulitan terus hampir sama ya dengan kemampuan orang. Nah, kalau ini kemampuan orangnya lebih tinggi daripada tingkat kesulitan butirnya. Nah, ini jika tingkat kesulitan butir di apa namanya dikaitkan dengan aktivitas. Jadi aktivitas yang apa ini? Fatigue ya, kelelahan. Jadi ini apa namanya? Mulai dari yang paling rendah intensitasnya fatigue sampai yang paling tinggi orangnya. Ini orang ya. Kemudian ini adalah aktivitasnya. Jadi kalau si ini anggap aja ini si Ronaldo gitu. Dia disuruh apa namanya ini menyapu rumput ini. Oh, dia pasti bisa gitu ya. Karena dia levelnya sudah apa namanya lebih tinggi di sini. Namun si Badu katakanlah Badu yang dia itu kemampuannya hanya bisa itu getting out bed itu aja udah kadang mampu, kadang tidak mampu gitu ya. Nah, dia diberikan ini aja lah gitu. Disuruh mandi gitu ya. Agak kesulitan dia karena kemampuannya hanya di level getting out bed aja, melebihi apa namanya aktivitas ini dia akan kesulitan. Nah, seperti itu. Jadi orang dengan berbagai macam karakteristik, kemudian butir dengan berbagai macam apa namanya tingkat kesulitan. Bisa ya dipahami di sini? Nah, ini contoh yang dikeluarkan dari analisis berbasis ras. Ini pas ya distribusi orangnya dengan distribusi butirnya. Ada tingkat kesulitan butir dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kemudian ini kemampuan orang dari yang paling rendah, ini pas gitu. Jadi ini tes yang diharapkan oleh ras itu seperti ini. Jadi ini orang-orang, ini butir ya, ini butir-butir. Ada yang sampai 20 butir ini seperti itu. Nah, ini adalah distribusi orang. Ini contoh, ini dari WinSteps yang tadi saya minta menginstall. Ini dari RAM sama juga analisis dengan menggunakan RAS juga. Jadi seperti itu. Nah, kenapa RAS itu menekankan pada pembuatan alat tes untuk agar sama seperti halnya penggaris gitu ya. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Dikarenakan memang dia ingin membedakan orang dengan baik di berbagai macam level gitu. Jadi misalnya tes ini tidak produktif ya. Jadi misalkan ini ada 3 orang katakanlah. Diberikan butir ini, dia bisa. Ketiga-tiganya bisa. Diberikan lebih sulit lagi, ketiga-tiganya bisa. Diberikan sulit, ketiga-tiganya nggak bisa. Jadi tidak terbedakan, ini bisa ya, bisa, bisa, bisa. Jadi untuk membedakan A, B, C ini dengan baik ini agak sulit. Butir yang mudah mereka bisa, butir yang sulit sama-sama nggak bisa. Nah, ya berarti kira-kira di butir inilah nanti akan didapatkan salah satu mungkin merengut, yang satu mungkin senyum, yang satu mungkin senyum. Nah, seperti itu. Jadi, untuk membuat alat tes, kita harus menyesuaikan apa namanya tingkat kesulitan itu dengan karakteristik orang tersebut. Jika apa namanya jika terlalu sulit tidak terbedakan dengan baik. Jika terlalu mudah juga tidak terbedakan dengan baik. Jadi kita harus mencari yang pas dengan ininya. Ini 3 orang ya kebetulan
ininya apa namanya kemampuannya sedang. Mungkin ada orang-orang yang lain yang kemampuannya rendah. Nah, ini sekarang X, Y, Z. Ini ketiga-tiganya itu adalah orang-orang yang apa namanya rendah, kemampuannya rendah. Nah, jika dites dengan butir yang rendah, akan ketahuan yang ini senyum, yang ini tidak senyum, yang ini tidak senyum. Namun jika ini diberikan butir di level ini, semuanya pasti tidak senyum, tidak bisa terbedakan dengan baik. Jadi ibarat penggaris itu, untuk orang yang kemampuannya rendah, bisa terbedakan dengan baik dengan butir yang tingkat kesulitannya apa namanya rendah juga. Untuk orang-orang yang pinter itu sama-sama pinter itu akan terbedakan dengan baik kalau kita punya butir yang apa namanya tingkat kesulitannya tinggi. Kadang-kadang kita ingin membuat soal yang tinggi di sini semua, apa namanya distribusi butirnya. Padahal kemampuan orangnya itu di sini. Jadi misalkan ini ada 100 orang, butirnya tingkat kesulitannya di sini. Agak sulit terbedakan dengan baik di sini. Reliabilitasnya akan turun karena skor yang didapatkan di sini itu lebih banyak errornya. Faktor chance-nya itu lebih apa namanya lebih tinggi daripada faktor yang dia dapatkan dari hasil pengukuran. Bisa saja si A yang awalnya 10 di sini, kemudian di tes lagi bisa saja dia 20. Bisa saja dia kemudian menebaknya bagus 30. Bisa saja kemudian lagi nggak berhasil menebak 5. Jadi faktor-faktor yang bukan karena apa yang diukur. Jadi reliabilitasnya bisa rendah. Tapi kalau pas dengan kemampuannya, itu akan meningkatkan reliabilitas. Baik, seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman? Nah, sekarang apa namanya RAS itu menggunakan model seperti ini. Jadi apa namanya persamaan tadi itu jika di ini ya persamaan ini jika direpresentasikan gitu ya, misalkan ini itu dibuat bervariasi, itu akan muncullah gambar seperti ini. Gambar seperti ini menunjukkan bahwa kita lihat di sini. Yang ada di sini itu adalah kemampuan orang. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Sementara yang ada di sini, ini adalah butir. Dari yang paling, ini untuk satu buah butir ya. Jadi satu butir itu satu gambar seperti ini. Kita lihat, ini sumbu Y-nya itu adalah P tadi itu. Peluang untuk menjawab benar. Kita lihat orang-orang yang rendah, kemampuan menjawab benarnya rendah. Tapi semakin tinggi kemampuan, probabilitas menjawab benarnya semakin naik. Akhirnya kemudian yang tinggi juga sampai naik. Ini butir yang bagus. Kadang-kadang ada yang butir yang seperti ini. Nah, ini peluangnya katakanlah 0,5 di sini ya. Jadi orang yang rendah sama orang yang tinggi itu kurang terbeda dengan baik. Apalagi seperti ini. Ini butir yang salah kunci. Karena orang yang rendah justru mendapatkan skor lebih tinggi, orang yang kemampuannya tinggi justru mendapatkan skor yang apa namanya rendah. Jadi jika didemonstrasikan di apa namanya Jamovi seperti ini, saya anukan aja dulu ya. Jadi kalau Jamovi pilih Snow IRT, kemudian masukkan semuanya. Nanti akan teman-teman bisa mendapatkan apa namanya grafik seperti itu di bawah ini ya. Ini nanti kita jelaskan. Sebentar, grafiknya kok nggak muncul ini. Oh, semuanya dimunculkan. Nah, seperti ini. Ini butir satu.
Bagus ya, miringnya seperti ini. Pak, Ini yang butir. mana, Pak? Oh, nggak Belum muncul. belum share screen, Pak. Oh iya ya, berarti harus share screen all. Kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke, ini butir 1, bagus ya. Kayak es. Ini butir 2, bagus juga. Ini butir 3, semuanya bagus ini. Ini data saya analisis dapatkan dari data contohnya apa namanya Jamovi. Semuanya butirnya bagus. Nah, kayak gitu. Ini yang namanya kurva butir gitu. Nah, sementara itu ada juga right map yang seperti ini. Nah, terlihat di sini, teman-teman, ini bagus ya, namun cenderung kayaknya butirnya masih ada yang di bawah. Ini kan orang ya, ini responden. Ini orang. Ini butir di sini, ini butir. Semakin sini semakin pinter, semakin sini semakin kurang pinter. Kita lihat setinggi-tingginya butir itu, ini tadi skala Logit, jadi ini skala Logit ya. Logit nolnya di sini. Kita lihat setinggi-tingginya butir itu di sini ya. Berarti orang-orang ini tidak bisa terbedakan dengan baik dengan tes ini. Jadi ada ya apa namanya? Ya ada tingginya si ini sama tingginya si ini itu enggak reliable seperti itu. Memang si ini lebih tinggi daripada si ini, namun skor yang didapatkan itu standar errornya tinggi. Nah, orang yang di sini terbedakan dengan baik. Ini butir-butirnya ada yang tingkat kesulitannya di sini mendekati 0 dan di sini dan sebagainya. Nah, ini sekilas saja mengenai RAS. Nanti teman-teman praktek di Jamovi, kemudian WinStep, kemudian ini. Baik, ada pertanyaan? Saya harap ada pertanyaan teman-teman di sini. Ayo, Fasa, ada pertanyaan? Belum, Pak. Masih mengikuti. Julaibib? Belum, Pak. Belum ya? Tes. Iya. Baik, itu ya. Jadi sekarang saya close ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan gimana ya mengkopinya? Nah, ini dari apa namanya? Output dari, bisa kelihatan nggak ini? Kelihatan, Pak. Ya kok duplikat, sorry. Agak sulit ya ngaturnya ya. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Jadi si Jamovi itu atau WinStep atau apapun itu akan mengeluarkan hasil analisis berupa ini. Ada yang namanya measure, ada yang namanya estimate dan sebagainya. Tapi intinya itu ini adalah logit. Belum muncul, Pak. Belum muncul. Kelihatan? Udah, Pak. Ini output dari Jamovi. Kita lihat di sini. Item ini apa namanya? Tingkat kesulitannya adalah 0,5. Item 2 itu 0,4. Jadi kalau dalam kurva normal logit, bukan kurva normal ya, kurva logit tadi itu
Ini adalah 0, berarti dia 0,5, dia di sini. 0,5. Kemudian 0,4 itu di sini. Nah, dia setinggi-tingginya itu 0,7 ya. Sini, setinggi-tingginya itu 0,7. Jadi padahal distribusi orangnya itu sampai di sini. Jadi setinggi-tingginya item itu ada beberapa orang yang tidak bisa terukur terbedakan dengan baik dengan tes ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mendapatkan tingkat kesulitan dengan menggunakan RAS model ini. 0,5 itu didapatkan dari mana? Nah, 0,5 itu didapatkan dari jadi kalau digambarkan itu adalah mana gambarnya ya. Jadi gini, 0,5 itu ini misalkan ini 0,5-nya di sini ya. 0,5 di sini. Nah, ketika 0,5 ditarik ke sini, kemudian ditarikkan ke tingkat kemampuan, misalkan ini 0. Nah, ini misalkan butir 1. Butir 1, tingkat kesulitannya sama dengan 0. Karena apa? Ketika ditarik 0,5 ke sini, turun ke bawah sama dengan 0. Coba misalkan butir, ini butir yang kedua. Di sini kira-kira misalkan 1. Ini butir 1 ya, B1. Ini misalkan B2. B2 tingkat kesulitannya ditarik 0,5, tarik ke sini, turun ke sini. Nah, B2 tingkat kesulitannya 1. Atau ada butir lagi di sini. Misalkan ya. Nah, ditarik ke sini, sampai 0,5, turun ke bawah, minus 1. Nah, 3 butir masing-masing memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi tingkat kesulitan butirnya itu adalah ketika orang memiliki dengan kemampuan ini memiliki peluang sebesar 50% gitu. Misalkan saya kemampuannya minus 1. Nah, saya mendapatkan peluang 50% untuk mengerjakan butir ini. Nah, itu berarti itu tingkat kesulitan saya sesuai dengan tingkat kesulitan butir. Namun, ketika saya diberikan butir yang ini, 0 ini ya, ini pasti saya akan peluangnya itu kurang dari 50%, karena tingkat kesulitan butir lebih tinggi daripada kemampuan saya. Jadi, tingkat inilah yang menyebabkan tingkat kesulitan butir dan kemampuan orang itu menjadi satu metrik. Baik, sekarang saya contohkan gambar ini. Siapa misalnya ya? Ada teman-teman dari kontes juga. Endah. Halo? Di sini nggak Endah? Atau Rinda? Habi? Iya, Pak. Ini ada berbagai macam butir ya. Butir yang paling sulit itu butir yang warna apa? Katakanlah ini 1. Ini butir 1, butir 2, butir 3, butir 4, butir 5, butir 6, butir 7, butir 8. Yang paling sulit butir yang mana? 1 bukan, Pak? Oke, jawabannya 1. Kita lihat. Ini ada 2 orang. Orang yang kemampuannya 1 aja lah, 1 orang. Orang yang kemampuannya 0. Kemampuan 0 ini ya, lebih mudah jawab 1 ataukah jawab butir yang 8? Kita lihat.
Dia di butir 1, jawab soal 8, peluangnya berapa ini? 0,4-nya di sini, 0, berarti kira-kira peluangnya berapa dia jawab butir 8 ini? 20% ya, atau 0,2 ya. Tapi bagaimana jika dia jawab butir yang warna biru? Berapa persen ini kira-kira di sini? Di atas 0,8 ya, 0,8 kan di sini, berarti sekitar 0,81. Oke, berarti lebih mudah mana? Jawab butir 8 atau butir 1? Ayo teman-teman coba lebih interaktif itu, langsung aja open mic, langsung ngomong. Kita ini kan orang dalam lah, gitu, nggak ada yang orang luar. Ini in-house training, jadi silakan teman-teman langsung ngomong. Pak itu apa itu kok beda-beda, kok banyak sekali warnanya? Langsung aja. Lebih mudah butir 1, Pak. Lebih mudah butir 1 karena peluangnya 80% untuk menjawab benar. Namun di butir kuning ini peluangnya 20%. Jadi semakin garis semakin ke kanan, nah apalagi ini, dia peluangnya di sini sekitar 1% untuk menjawab butir nomor 9 ini. Gitu. Jadi semakin ke kanan itu semakin sulit. Bisa ya membaca. Jadi barusan poin yang saya ajarkan itu poin tingkat kesulitan dan gambar. Ada pertanyaan? Jadi tingkat kesulitan butir itu adalah ketika 0,5, ini 0,5 di sini ditarik. Ini kira-kira tingkat kesulitan butirnya berapa ini? Katakanlah minus 1,8 ya. Tapi butir 8 kita tarik di sini turun. Kira-kira ini tingkat kesulitannya 1,5. Nah, beda. Ini tingkat kesulitannya minus, yang ini tingkat kesulitannya plus. Apalagi ini, tingkat kesulitannya berapa ini? Tingkat kesulitannya sekitar 4,3. Ini sulit banget ini, butir ini. Mohon maaf Pak Wahyu, berarti baseline-nya diambil dari 0,5 itu nggak Pak? Betul, untuk menentukan tingkat kesulitan. Selalu 0,5. Jadi, dengan tingkat kesulitan butir minus 1,8 ini ada orang yang kemampuannya itu 1,8 mengerjakan butir ini peluangnya berapa persen? Langsung ngomong, teman-teman. Ini butir ini tingkat kesulitannya minus 1,8. Nah, ini ada orang mau mengerjakan butir 1, ini, peluangnya berapa? 50%, Pak. Berapa? 50%. 50%. Masih ingat tadi ya, ketika kemampuan orang dikurangi kemampuan, kebalik ya, dikurangi kemampuan butir, kalau sama, ya sama dengan P-nya sama dengan 50%. Sekarang si orang ini mengerjakan butir ini, peluangnya gimana? Kurang dari 50%, lebih dari 50%? Mengerjakan butir dengan 4,3 ini? Di atas ya, di bawah ya. Jadi di bawah kita lihat grafiknya di sini ya kira-kira 1%-an itu orang ini karena dia di sini posisinya seperti itu. Jadi lebih turun lagi jika butirnya terlalu sulit gitu. Dia itu bisa meloncati butir ketika butirnya seperti ini mungkin ya. Nah, bisa melebihi 50%, 80% dia.
dengan tingkat butir yang sulit seperti ini. Ada pertanyaan teman-teman? Mohon maaf Pak, saya boleh bertanya Pak? Ya, silakan. Liz. Ya. Oh iya Pak, ini Pak, mungkin ini agak teknis sih Pak, tapi mungkin menyangkut dengan teori. Jadi saya pernah analisis membandingkan analisis ras dengan data yang sama di Jamovi, Gmatrix sama R. Iya. Hasilnya semuanya beda-beda. Itu kenapa ya Pak? Tapi posisinya sama Pak. Jadi apa ya, ada kalau kan di R itu posisinya antara -3 sampai 3. Sementara kalau di Gmatrix itu ada yang sampai -10, ada yang sampai 10. Nah, sementara di Jamovi itu batasnya -6 sampai +6 kayak gitu. Tapi untuk posisi misalnya tingkat kesulitannya itu sama semua Pak urutannya. Itu kenapa ya Pak? Iya. Jadi untuk mendapatkan apa namanya mendapatkan tingkat kesulitan ini nggak ada ininya, nggak ada rumus yang langsung gitu ya, nggak ada. Jadi misalkan seperti halnya kita mendapatkan tingkat kesulitan kan langsung rumusnya ada kalau tes klasik, yang menjawab benar dibagi N, jelas banget, 80/100 gitu. Tapi untuk mencari ini itu dengan menggunakan apa namanya estimasi. Jadi dicoba dimasukkan berbagai macam apa namanya informasi dari sini, dari apa namanya data yang didapatkan sampai data yang memberikan maksimal informasi yang benar-benar cocok untuk ini. Biasanya dinamakan dengan maksimum likelihood. Jadi dicoba, misalkan selesai. Ternyata misalkan ini dari berbagai macam tingkat kesulitan, ini B. Oh, ternyata B yang paling cocok itu dia di sini. Nah, akhirnya itu dipakai. Nah, cara untuk mendapatkan apa namanya estimasi itu macam-macam. Ada maksimum likelihood, ada joint maximum likelihood, ada Monte Carlo, ada apa namanya EM algorithm dan sebagainya, macam-macam. Nah, jawabannya sama mereka ya, namun kadang-kadang itu apa namanya angka yang didapatkan itu berbeda. Nah, hari ini dikarenakan posisi titiknya gitu. Ada yang mengira yang didapatkan titik itu di sini tengah-tengahnya, ada yang mungkin yang lain itu titiknya itu di sini, ada yang bisa jadi yang lain kemudian titik tengah-tengahnya itu di sini. Sama halnya ketika teman-teman melakukan analisis regresi ya, baseline kan bisa ditentukan misalkan kita variabel dummy, bisa dari yang kategori 1, bisa dari kategori 0 dan macam-macam. Nah, memang titiknya berbeda-beda, namun korelasi antara estimasi ini dan estimasi ini dan estimasi ini itu satu gitu, atau mungkin jarang ya ada yang satu. Yang saya temukan itu ya 0,99 itu. Jadi yang misalkan butir A itu di sini paling mudah ya di sini dia paling mudah, di sini ya dia paling mudah. Butir X paling tinggi di sini, ya di sini paling tinggi, ya di sini paling tinggi. Jadi kalau dikorelasikan itu sama dengan 1. Namun apa namanya jika itu dikonversi ke skala logit itu saya kira bedanya nggak terlalu ya. Jadi ada orang yang menggunakan skala logit, ada yang menggunakan skala probit, ada yang menggunakan skala apa lagi gitu saya lupa. Tapi jika itu logit, kemungkinan itu akan sama ya. Namun memang range-nya itu nggak besar gitu ya. Jadi bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, antar software itu nggak terlalu besar. Itu penyebabnya, Liz. Jadi
ada teknik estimasi yang berbeda-beda. Kalau WinStep dia pakai join maximum likelihood. Kalau Jamovi itu karena dia kan dari R ya, menggunakan TAM. TAM itu maximum likelihood, bukan join maximum likelihood. Seperti itu. Jadi beda, namun bedanya nggak terlalu besar. Dan jika dikorelasikan hasilnya pasti sama. Yang mudah tetap sangat mudah, yang sangat tinggi juga tetap sangat tinggi. Nanti kita coba peragakan dengan menggunakan WinStep dan Jamovi. Seperti itu. Bagus pertanyaannya. Ada pertanyaan yang lain? Oke, sekarang ini infit dan outfit. Jadi rush itu adalah basisnya itu adalah model. Jadi ini adalah model yang dianggap ideal. Nah, kemudian ini adalah data kita. Data kita mungkin seperti ini. Nah, data kita itu dibandingkan dengan model yang ideal ini. Jadi jika tidak didapatkan perbedaan itu dapat dikatakan model kita itu ideal. Jadi model yang ideal berarti itemnya bagus gitu. Karena performansinya seperti ini. Mungkin bisa jadi datanya modelnya seperti ini. Bisa jadi datanya modelnya seperti ini gitu. Bisa jadi juga malah kebalik. Nah, untuk menjustifikasi data kita itu kita bandingkan dengan model rush yang ideal, yang memenuhi persamaan tadi itu, logit dan sebagainya yang sudah dikalibrasi dengan terstandar. Nah, indeks yang dihasilkan untuk menunjukkan modelnya bagus atau enggak itu ini, kita menggunakan indeks infit dan outfit. Jadi indeks infit dan outfit itu bisa tidak terhingga sampai tidak terhingga, namun yang paling sering itu berkisar antara 1. Nah, yang direkomendasikan itu adalah yang sekitaran 1 gitu, sini. Ada yang antara 0,7 sampai 1,3, ada yang bilang 0, sedikit lebih lebar 0,5 sampai 1,5. Ini banyak. Tapi yang paling sering yaitu antara 0,5 atau 0,7 antara itu. Nah, sekarang kita kembali ke hasil dari ini. Jadi saya kayaknya ngopi ya, sempat ngopi. Nah, ini contohnya. Ini dari tulisannya Cheng. Ya enggak ini logit ya, ini tingkat kesulitan. Jadi rata-rata mudah, kemudian ada yang ini sulit 0,2. Ini apa ya? Ini kayaknya gangguan-gangguan ya di sini ya. Jadi yang paling mudah itu apa? Yang paling mudah itu 0,7 ini apa ini? Hanya memar gitu ya. Memar atau burning sensation inside mouth. Itu yang enggak terlalu berat. Yang lebih berat itu adalah yang mulai ini. Ini berat karena tinggi tingkat kesulitannya. Ini paling berat ini. Bleeding inside mouth. Namun ternyata setelah dilihat dari ketepatan modelnya, infitnya itu enggak terlalu fit ya, karena di atas 1,5. Nampaknya si penulis ini menggunakan 1,5 sehingga dia ditebeli oleh dia. Nah, ada infit, ada outfit. Namun sering yang dipakai itu adalah infit. Masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi
apa namanya bisa dipilih salah satu tergantung dari karakteristik datanya. Contoh analisis, ini contohnya. Manakah yang nggak fit ini teman-teman? Jadi ditulis oleh dia di sini, our results show good outfit mean square for all items of the AES ranging from 0.62 to 1.22. Jadi memasuk range ya. Jadi tadi kan seperti ini, range-nya kan 0,7 sampai 1,3. Jadi masih memenuhi range. Oh, dia berarti 0,6 dianggap bagus, berarti range dia itu 0,5 sampai 1,5. Moreover, all observed value less than, oh dia pakai 1,4, which indicate unidimensional nature of sleepiness measure from the EES. Jadi semua butirnya bagus, kemudian logiknya itu bervariasi. Ada yang bisa menjelaskan ini? Coba dengan dinamika psikologi. Saya undang Wulan. Wul. Pak, saya gimana ya, Pak ya? Kamu mempresentasikan item konten ini. Mulai dari yang paling mudah ya sampai yang paling sulit. Ini kan logit ya, tingkat kesulitan. Jadi kamu presentasikan kenapa ini kok mudah, kenapa ini kok sulit. Ini dia mengukur gangguan ini, sleepiness. Karena sebentar, Pak. Ini Jadi ini perilaku-perilaku. when circumstances permit. Hah? Kenapa? Gimana Pak tadi kenapa? Kenapa soal yang nomor 5 itu mudah? Udah sampai kan tingkat kesulitannya kan meningkat ya ini ya. Iya. Nah, kenapa yang ini mudah, kenapa yang 6 itu sulit? Ya karena kalau yang 6 itu, kalau yang nomor 5 itu kan tidak aktif ya Pak otaknya, jadinya nanti dia cepat ngantuk Pak. Iya, itu kayak saya itu duduk aja udah ketiduran. Apalagi bener kan Pak ya. Karena otaknya inaktif ya. Kalau yang 6 itu susah untuk jadi mengantuk karena iya ya. Jadi talking someone ya, maksud tiba-tiba kayak segini saya zoom-zooman tiba-tiba saya ketiduran. Kan ya nggak mungkin ya, apalagi di apa namanya ya sedikit lebih mudah lagi ketika berkendara. Kalian mungkin di sini ya, ketika ikut zoom kayak gini itu bisa aja ketiduran. Namun ketika kalian jadi pembicara gitu sulit sekali untuk ketiduran. Yang paling mudah ketiduran ya ini lying down, apa watching TV atau penumpang di itu apa namanya kendaraan. Lebih sulit lagi itu ketika reading, lebih sulit dan sebagainya. Jadi bisa ya memahami ya teman-teman. Jadi logit itu tingkat kesulitan tidak harus berupa tes sebenarnya, tapi juga bisa berupa apa namanya aktivitas, bisa juga berupa pernyataan, sikap gitu. Sikap yang paling mudah itu di sini tuh misalkan sikap terhadap pemerintahan Jokowi gitu ya. Yang paling rini itu mungkin acuh tak acuh gitu terhadap kebijakan pemerintah itu. Sampai sini ada yang mulai ngeritik sampai ada yang mulai melawan. Jadi apa namanya ada gradasi seperti itu terhadap misalkan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Atau apa selain aktivitas? Kamu kemarin apa ya? Kamu kemarin apa namanya? Literasi ya gitu ya. Jadi literasi yang paling rendah itu mungkin tahu bahwa orang sakit itu karena kutukan atau karena ada gangguan. Sampai yang paling sulit bahwa
jenis sakit yang indikasinya ini sama indikasinya itu merepresentasikan gangguan yang berbeda, itu lebih sulit lagi dan seterusnya. Sampai semakin mendetail mungkin lebih sulit ya. Nah, sebagainya. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Iya, Mas WC, boleh Monggo. bertanya. Tadi yang di bagian ini, infit dan outfit. Nah, Ya, ini. ya, tadi dikatakan ada beberapa versi gitu ya. Yang saya tahu tuh salah satunya punya siapa sih, Adam dan Co kalau nggak salah, yang pakai 0,7 sampai 1,3. Ketika angkanya di bawah itu atau di atas itu berarti gimana itu, Mas? Maksudnya? Kan, misalnya tadi yang disampaikan ada yang pakai 0,5 gitu. Ada juga bahkan saya lupa, tapi ada yang pakai 2 gitu, -2 sampai +2. Iya. Nah, terus gimana menyikapi perbedaan skor-skor tersebut gitu? Kalau -2 itu bukan mean square ya. Itu kalau -2 sampai 2 itu yang mean square yang sudah distandarkan. Oh, yang infit outfit ini ya? Standar. Jadi karena standar bisa -3, bisa 3. Tapi kalau belum standar gitu masih antara 0 sampai tak terhingga gitu. Nah, tergantung kan ini memang indeks ya. Ini ya bukan indeks statistik ini indeks deskriptif. Jadi seperti halnya CFI gitu ya. Ada yang menganggap harus di atas 0,95. Ada yang menganggap 0,9 saja cukup. Gitu. Ada yang menganggap ya 0,8-an lebih dikit mendekati 0, nggak masalah gitu. Karena apa? Karena memang ini bukan indeks statistik seperti halnya 0,05 harus gitu ya. Ini bersifat deskriptif. Jadi tergantung dari resiko gitu. Kalau tes seleksi misalnya itu lebih strict gitu. 0,8 sampai 1,2 gitu. Tapi mungkin untuk penelitian yang seperti ini gitu ya, kan nggak terlalu beresiko ya untuk menentukan orang itu tidur apa enggak itu ya bisa luas gitu ya. Di sini dia bahkan 1,4 gitu, antara 0,6 sampai 1,4. Jadi tergantung dari presisi yang diinginkan. Karena memang ini bukan statistik deskriptif. Baik, sekarang kita coba membaca jurnal gitu. Saya sudah ini kan teman-teman sudah menaruh satu jurnal di mana di Drive gitu. Kita baca bareng-bareng. Nanti kita praktekkan. Tadi di materi yang kelas ya. Nah, baik, ini saya contohkan RAS analysis of simplified back depression inventory. Jadi back depression yang sudah disederhanakan mungkin ya. Ini jadi berapa butir? Ini jadi 20 butir. Dan seterusnya itu ya. Ini ya introduction-nya gitu. Ini RAS-nya. Terlihat di sini teman-teman, kita baca bareng-bareng. Ini ya, dia pakai outfit, infit, dan means outfit gitu. Dan seterusnya, jadi masing-masing punya kelebihan. Infit and outfit reflect slightly different approach assessing fit. Jadi punya kelebihan masing-masing. Infit more sensitive to influence, more extreme response. Whereas infit statistic is weighted to reduce influence of outlier. Jadi masing-masing punya kelebihan. Dia pakai berapa ini? An MMSQ value 1.5 ini ya. Dia cuma pakai ini aja ya. Pokoknya yang di atas 1,5 itu yang pure fit ya.
Ya cuma itu aja dia. Jadi pakai 1,5. Kemudian dan sebagainya. Kemudian dan seterusnya. Ini hasilnya, teman-teman. Ada yang mencoba mendeskripsikan ini? Semua butir fit ya, ketepatan indeksnya bagus, kecuali mungkin satu butir yang patut mendapatkan, 2 butir ya, yang mendapatkan catatan, karena dia tadi pakai 1,5 ya. Berarti ada 2 butir yang patut mendapatkan catatan, yaitu butir ini dan butir ini. Namun jika menggunakan outfit, butir ini masih terlihat bagus, sehingga butir ini masih memungkinkan untuk dipakai, karena perspektif yang lain itu masih menunjukkan dia bagus. Kecuali kalau jelek di sini ya udah. Kemudian tingkat kesulitannya itu cenderung rendah ya, tingkat kesulitannya. Kita lihat semuanya di bawah 0, yang tinggi hanya 1 ini. Seperti itu. Jika kita lihat apakah ini sesuai dengan karakteristik sampel, kita jelas ternyata meskipun item ini mudah gitu ya, dia mendekati 0 ya, namun ternyata jika di dalam populasi item ini sulit. Kira-kira kenapa? Coba, itemnya ini sulit, namun ketika di populasi tidak mudah ya, karena mendekati sekitar. Namun ketika diberikan di populasi itu cenderung sulit, jadi populasinya banyak yang dibawa item-item ini. Kira-kira penyebabnya apa? Jadi satu das ya gini ya. Bukan das apa? Tagar. Satu tagar itu merepresentasikan 34 orang di sini. Ada yang bisa kira-kira kenapa? Ya kita lihat di partisipannya di sini. Partisipan. Nah, partisipan bla 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 online ya. 100 orang Jerman, region dan sebagainya, ternyata bukan orang-orang yang mengalami depresi. Makanya itu jadi itemnya itu lebih sulit. Jadi banyak orang yang tidak mengiyakan, menyetujui butir-butir yang ada di situ. Jadi gangguan tidur tidak, ini kan, sehingga banyak yang di bawah depresi tersebut. Sementara yang tersulit adalah BDI 9. Ada nggak ya butirnya sini BDI 9? Ini. Jelas banget. Coba teman-teman tak inikan. Coba kalian gantian presentasi. Tak taruh di sini. Ada yang mempresentasikan ini. Kelihatan ya? Siapa mau mempresentasikan? Haryanti, ayo, Haryanti. Ayo. Arek Surabaya, ayo Lia. Eli. Amalia. Ini kemana semua suaranya ini? Masa ulan lagi? Gimana Pak? Memaparkan ini. Ini
ini tuh berarti Pak, apa namanya, kalau misalnya ini kan ada BDI 1 itu Iya, isi soal tingkat kesulitannya di situ gitu ya Pak? iya. Ini itemnya ini BDI 19 berarti ini. Ya. Tapi ini semuanya kemampuan orang-orangnya ada di kebanyakan di bawah. Iya, karena memang tadi kan orangnya ternyata orang umum gitu, bukan orang-orang yang mengalami gangguan depresi. Nah, coba kamu paparkan, misalkan ini hasil penelitian. Gimana ya? Berarti itu kebanyakan apa namanya, kebanyakan dari apa namanya, dari soal-soal itu dijawab oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, bukan kemampuan ya, tidak sesuai dengan kriteria yang hendak diukur oleh alat ukur itu. Jadi gini ya, alat ukur BDI ini kurang bisa membedakan dengan baik pada orang-orang yang secara umum itu tidak memiliki gangguan. Jadi ini kan orang-orang kan di sini ya, ini nggak bisa terbedakan dengan baik mereka punya depresi atau enggak. Namun sebagian kecil orang bisa terbedakan dengan baik yang di sini ini dengan butir ini. Karena satu das ini kan 34 orang gitu ya. Nah, ini dengan baik. Itu jadi kesimpulan 1 BDI itu mengukur dengan baik orang-orang yang sudah memiliki ada gejala simptom. Tapi orang-orang yang tidak ada gejala simptom tidak akan terdeteksi dia itu depresi apa enggak. Ya karena semua butir no gitu ya. Seperti itu temuan yang pertama. Temuan yang kedua, butir-butir BDI itu memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi, mulai dari yang paling rendah, misalnya apa? Lanjutkan. Ini sudah ada kontennya di sini. Ini tinggal di-match-kan aja. Butir yang paling sulit di dalam BDI adalah butir nomor 9, yaitu nomor 9 butir yang killing myself. Sedangkan butir yang menunjukkan depresi di level ringan 19 dan 13. 19 itu kecemasan mengenai kesehatan dan 13 making decision. Seperti itu. Sementara butir-butir yang cenderung tinggi ada butir 18 dan butir 18 ya, sama butir 3. Ini sulit. Jadi kesulitan makan itu sudah menunjukkan depresi yang tinggi. Sama halnya nomor 3. Merasa kegagalan. Tapi kalau misalkan yang 13 itu sulit untuk membuat keputusan, terus atau 19, aku iki sehat atau sakit ya, itu masih tergolong depresi yang ringan. Bisa ya teman-teman, kayak gitu ya. Oke, sekarang praktek. Pak, boleh tanya sedikit? Ya, silakan. Berarti yang infit outfit tadi tuh nggak ada hubungannya sama tingkat kesulitan item ya Pak ya? Nggak ada. Gitu? Karena butir bagus, butir sulit, bisa saja butirnya jelek. Berarti fungsinya apa sebenarnya Pak yang infit outfit itu? Untuk menunjukkan butir itu bagus, apakah jelek? Kalau jelek ya dikeluarkan dari analisis. Oh, oke. Baik, nah, setelah butir dikeluarkan semuanya, itu ya baru kita membuat ini item map. Ini namanya item map. Jadi RAS model selalu ada item map-nya. Simple ya, cuma ditampilkan ini. Measure atau logit, kemudian mean square, infit, dan out. Saya kira teman-teman bisa membuat paper sendiri gitu menggunakan RAS gitu. Jadi ya tinggal apa namanya, kita punya sensitivitas untuk memaparkan hasil apa namanya item map kita seperti apa. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Pak, saya mau tanya, boleh nggak Pak? Ya, silakan. Jadi
terkait dengan yang literasi kuesioner literasi kesehatan mental itu, Pak. Itu berarti kalau misalnya dibuat seperti ini, itu kemudian dia itemnya ada di antara negatif 1 dan 1, itu berarti dia bisa membedakan antara orang yang literasi kesehatannya tinggi dan rendah gitu, Pak. Yang gimana? Yang kalau misalnya item-itemnya terkumpulnya di antara negatif 1 sampai 1 itu, di tengah-tengah itu, itu berarti soalnya bisa betul-betulnya bisa membedakan antara orang yang literasinya tinggi dan rendah gitu, Pak. Iya, kalau di sini kan masih average ya. Kalau di atas 1 itu sudah tinggi, di atas 2 itu kalau 1 sampai 2 biasanya above average, below average. Tapi kalau 1 sampai -1 itu masih average gitu. Nah, sebenarnya depresi itu juga levelnya itu masih mengukur simptom-simptom yang average ya. Hanya satu simptom yang lebih tinggi yaitu bunuh diri. Kenapa BDI tidak bisa menjangkau item nomor 1 sama nomor 2? Kenapa yuk? Kira-kira? Atau kok nggak ada item yang sampai 3 ini? Kenapa? Yang namanya depresi dikasihkan skala yang nggak mau ngisi gitu. Ngapain gitu? Ya sejauh-jauhnya, setinggi-tingginya ya sampai sini. Kalau kita membuat butir-butir di sini ya sudah nggak, orangnya udah depres, nggak mau merespons gitu. Jadi ya sudah nggak mau berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Makanya nggak mungkin pertanyaan-pertanyaan seberat-beratnya ya paling 9 lebih jauh dari itu orangnya udah depres, nggak mau berinteraksi dengan dunia. Berarti kalau misalnya soal-soalnya BDI itu partisipan dalam penelitiannya ini misalnya terus ganti bukan populasi umum tapi memang service user yang yang sudah yang treatment ya. Itu berarti jadi, kemungkinan geser ya, Pak? Iya, kemungkinan geser, gitu ya? Populasinya geser. Berarti yang kemarin yang literasi kesehatan mental itu juga ada kemungkinan gitu ya, Pak? Kemungkinan geser. Jika tapi ya itu tadi tingkat kesulitan butir di teori modern itu tidak berubah. Yang berubah adalah orangnya. Tapi kalau tes klasik itu tingkat kesulitan itu bisa berubah tergantung dari karakteristik orangnya gitu. Jadi ini cenderung menetap tingkat kesulitan, yang berubah itu geser-geser orang-orangnya. Kemarin kita AJT kan seperti itu. Jadi ini kok ada yang kosong. Kevin meminta buatlah item yang lebih mudah dari I9 dan lebih sulit daripada 18 ini, sehingga untuk mengisi item yang ini itu mudah. Tapi kalau pakai tes klasik ya agak sulit, berubah-ubah ini tingkat kesulitannya gitu. Oh iya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sekarang di dalam di dalam materi RAS ada Rosenberg. Saya mengundang siapa ya untuk melakukan analisis ya. Siapa teman-teman mau mencoba ini? Ada Rosenberg item 10 item ini. Tolong diraskan. Halo? Julaipip. Hadir, Pak. Mau ya? Oh ya, siapa? Bentar, saya carikan saya carikan itemnya. Kamu analisis dulu, kemudian kamu presentasikan seperti itu tadi. Oh ya, Pak, bentar. Mungkin di ke CSV ya? Ya, Pak. Sudah itu CSV sudah saya taruh di sini. Saya
cari dulu apa namanya nama butirnya. Ini butirnya. Saya taruh di itu ya. Saya taruh di apa namanya? Folder juga. Silakan dicoba-coba semuanya ya. Ini pakai apa Pak? Jamopi, Wingstep? Jamopi aja. Kamu peragakan ya. Oh iya Pak. Ini saya masih share screen apa enggak? Udah enggak ya? Masih Pak. Masih ya. Pak, itu kalau boleh tahu bisa diakses di mana ya Pak? Tadi tak kasih ininya, linknya. Oh ya. Yang e-drive. Enggak ada tuh Pak. Di refresh lagi coba. Di refresh e-drive-nya. Pakai Jamovi. Jamovi di apa SPSS dibuka pakai Jamovi bisa ya? Kurang lupa Pak, bentar. Bisa kayaknya Pak. Bisa ya? Iya. Oh ya udah langsung SPSS saja kalau gitu. Oh ya. Oh nggak bisa. Itu nggak bisa, harus CSV. Yang bisa kayaknya JASP kayaknya. Nah, itu variabelnya itu kan masih variabel nominal itu ya. Klik kanan, setup ya. Jadikan continuous saja. Oke. Analisis. Saya belum install itunya Pak. Ya diinstal dulu, nggak apa-apa. IRT ya. Pak, saya boleh tanya lagi nggak Pak? Ya, silakan. Yang literasi kesehatan mental itu kan responnya kan 1010 gitu Pak. Iya. Itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tadi kan 1010. Oh belum, bukan ya tadi ya. Sama aja. Oh ada, wait. Jadi kita install Snow IRT dulu ya teman-teman. Modulnya modul itu. Ada pertanyaan yang lain? Pak, saya belum nemu linknya. Iya, Lia boleh tadi dikirim lagi nggak ya, yang mungkin yang baru datang ya. Tadi kan aku di awal-awal tadi. Oh iya, oke Pak, saya kirim ulang. Oh, Wahyu, tadi yang install Snow IRT itu di sebelah mana, Pak? Di modul. Modul. Kemudian ambil Snow IRT. Oke, Pak, terima kasih. Yuk. Sudah saya kirim ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, untuk materinya.
Sudah, Pak. Ya, gimana? Snow ART. Polytomos sudah dia, Polytomos ya, teman-teman. Jadi ada dua ras ya. Jadi ras dikotomus itu kalau 01. Biasanya tes atau yang ya tidak. Nah, untuk yang seperti ini kan dapatkan dari Likert ya. Itu kita pakai poly. Jadi polytomos ras model. Pak, masukkan. Oh, kalau yang literasi berarti dikotomus ya, Pak? Iya, dikotomus. Masukkan right make up ada juga ya. Oke. Ada, Pak. Ditunggu. Memang agak lama kalau Jamovi. Nanti mungkin setelah setelah Jumatan nanti kita analisis yang WinStep. Oke, gimana dibacanya itu? Jadi item statistiknya ketepatan modelnya terlebih dahulu. Ketepatan model di sini melihat dari infitnya dengan menggunakan batasan 1,5 semua item fit seperti itu, Pak. Iya, antara misalkan kita pakai range 0,5 sampai 1,5 itu kan berarti masih ya bagus semuanya. Iya. Kemudian untuk tingkat kesulitan butir di sini yang paling sulit adalah butir HD 08. Artinya tidak semua, artinya sulit untuk disetujui oleh orang-orang seperti itu. Sedangkan untuk butir HD 10 orang lebih mudah untuk menyetujui butir tersebut. HD 10 itu apa tadi ya itemnya ya? Coba HD 10 itu saya bersikap positif terhadap diri saya. Itu memang ya gampang sekali. Terus yang agak sulit lagi apa tadi ya? Yang HD8 paling sulit di sini, Pak. HD8 itu memang saya berharap ya menjadi orang yang saya berharap bisa lebih menghargai diri saya. Berarti ini memang jadi dia mengenyek dirinya sendiri itu menjelek-jelekkan dirinya sendiri. Ya Kak, itu coba HD2 ya. HD2 itu terkadang saya berpikir saya sama sekali tidak memiliki hal-hal yang baik, itu juga agak tinggi ya itu ya, seperti itu. Namun secara umum itemnya tingkat kesulitannya itu rendah. Nah, bagaimana jika dikaitkan dengan populasi? Kita lihat right map-nya. Ternyata populasi harga diri orang-orang itu lebih tinggi daripada butir-butir. Jadi kita jika ingin membedakan orang dengan baik dalam hal harga diri, kita perlu menulis butir yang lebih strong lagi gitu ya. Untuk melihat harga diri yang tinggi gitu, menghargai dirinya. Gitu. Misalkan butirnya yang strong itu apa ya? Intensitasnya tinggi itu. Saya punya kelebihan yang banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Nah, itu strong banget itu ya. Tidak semua orang menyetujui. Misalkan seperti itu. Jika dalam perspektif ras, kita kan harus membuat item dengan gradasi intensitas yang bervariasi. Sementara di situ item 3, 4, 5 itu yang cenderung mengukur hal yang sama itu. Apa kontennya ya? 3, 4, 5. Saya memiliki banyak keunggulan. Saya mampu mengerjakan sesuatu sama baiknya dengan kebanyakan orang juga
Kemudian nomor 5, saya merasa tidak cukup memiliki hal yang dapat dibanggakan. Juga biasa. Sama, 3, 4, 5 itu kontennya sama. Sehingga bisa dalam perakitan itu bisa kita eliminasi salah satu butir gitu kalau kita mengembangkan alat ukur dengan menggunakan RAS model. Oke, terima kasih. Julebib. Ada pertanyaan, teman-teman? Pak WJ mau tanya. Mana? Tadi kan yang 3, 4, 5 itu kan bisa dieliminasi gitu, Pak. Diambil satu salah aja satu itu. Ya. Ya. Itu pertimbangannya itu apa, Pak? Karena mengukurnya itu target ukurnya sama tingkat kesulitannya. Jadi ibaratnya kita mengulangi lagi. Kita suruh naik meloncat 1 meter, kita ukur lagi 1 meter, kita ukur lagi 1 meter. Berarti kan redundant ya dalam mengukurnya. Nah, berarti pilih yang satu yang dipilih itu bisa dilihat kalimatnya lebih betul. Pas gitu ya. Bisa berdasarkan kalimat, konten, bisa berdasarkan yang lain. Itu misalkan ada ya properti klasiknya kan ada, misalkan poin biserial, ini poin biserialnya segini, poin biserialnya segini, poin biserialnya segini. Oh, saya ambil poin biserial yang tinggi. Bisa. AJT kemarin itu menggunakan poin biserial yang tertinggi karena memang kontennya itu hampir semua itu mirip-mirip sehingga ya udah kita ambil yang ini. Tapi ada juga yang masalah konten gitu. Ini konten ini belum dibahas di butir-butir yang lain. Ya udah saya pakai yang ini karena ini kontennya sudah ada. Bisa juga seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Misi Pak, izin bertanya. Iya, gimana Anda? Nah, berkaitan dengan tadi tentang eliminasi kayak gitu, itu apakah memang sudah bisa dipastikan kayak tadi 3, 4, 5 itu harus dieliminasi atau bisa diubah gitu Pak? Maksudnya kayak diubah kata-katanya atau itemnya gitu untuk bisa meningkatkan ke tingkat kesukaran yang diharapkan gitu biar pas ke populasinya atau enggak usah? Ya, kan dalam pengembangan alat ukur kan ada satu tahap namanya perakitan ya. Jadi misalkan kita asumsikan nanti kita membutuhkan 20 item untuk mengukur. Nah, kita kan kemudian nulisnya itu kan 3 kali lipat katakanlah sampai 60. Nah, masa 60 ini dipakai semua meskipun bagus, kan harus kita rakit kan. Nah, seperti PAPS itu dibuat 3 kali lipat gitu. Kemudian diuji cobakan ya kita ambil sesuai misalkan padanan kata 15, ini 20 gitu kan. Jadi kita sesuaikan dengan itu. Nah, memilih 20 yang terbaik, 15 yang terbaik itu berdasarkan itu. Sepertinya tadi soalnya kan ini kan versi jadi ya, jadi bukan untuk perakitan ya yang di yang di self esteem tadi. Itu nanti jika untuk perakitan atau pembuatan short version. Jadi mau 10 mau di-reduce lagi gitu. Berarti kita membuat short form gitu ya. Nah, untuk membuat short form itu ya kita eliminasi butir-butir yang properti psikometrinya itu redundant. Seperti itu. Mungkin Julebib contoh coba searching di Google gitu, pembuatan short form berdasarkan RAS model. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada banyak ya ternyata ya, saya searching juga. Development short form dengan menggunakan RAS itu. Coba kita baca bareng-bareng.
Bentar. Cari yang paling bagus ya. Jadi biasanya pengembangan short form itu ditampilkan item map ketika semuanya butir ada, sama item map ketika short form itu dihasilkan. Contoh di sini yang saya dapatkan ini dari jurnal Science Educational Technology, ini dari berapa butir ini ya? Dari nggak jelas ini berapa butir, kemudian didapatkan 10 butir terbaik. Terlalu panjang ini ya. Coba teman-teman mungkin bisa nah ini mungkin kayaknya bagus. Coba. Nah, ini saya share ya. Ini jurnalnya, Validation of Short Assessment of Health SADL and Short Form Development dengan menggunakan RAS Analysis. Kita lihat seperti ini anunya, item map-nya, gitu ya. Ini sebelum direduksi, Ventri, manis, Geller, reflux dan sebagainya. Kemudian setelah dibuat short formnya jadi seperti ini. Yang dipilih pesar gitu ya. Kenapa pesar yang dipilih? Ya di sini pesar itu mana pesar? Ini ya, pesar, ada hemofi, ada palia, itu dia pilih yang pesar gitu. Kita lihat di sini. Kemudian malais, ortod, alkemi. Jadi seperti itu. Jadi yang diambil itu ini pesar, alkemi. Terus kemudian ini apati, kayaknya pasti dipakai ini apati ya. Oh enggak. Di bawah pesar, malais, sirup sini dan sebagainya. Jadi apati, sirup, gel itu diwakili oleh sirup. Seperti itu teman-teman. Ini apa tuh yang diukur ini? SHDL Assessment Health ini ya. Ini nama-nama gangguan kayaknya ya. Oh iya. Ventri, manik, reflux, vesari, nama-nama nama-nama gangguan ini. Delirium gitu, apatin, flaking, apnea, schizophrenia, adrenalin dan sebagainya itu direduksi jadi ini. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Baik, sekarang apakah semua sudah menginstall WinSteps? Halo? Ini saya ini. Apa namanya? Putus koneksi ini. Lancar Pak, lancar. Kamu nggak respon. Saya seakan-akan ngomong sendiri. Siapa yang sudah install WinStep? Ajeng. Ajeng. Sudah install tapi nggak ngerti, Pak. Ya udah, tunjukkan padaku. Run.
Apa nyindiran, Pak? Ya tunjukkan padaku. Screen kita nganalisis sama seperti Julai Bib tadi apa, Bib? Kamu, Bib? Tadi Mas Juli rasa banget nih. apa, Bib? Rosenberg, betul. Kamu Rosenberg. Oke, siapkan Rosenberg, taruh di folder yang mana? Bentar, Pak. Kayaknya saya belum download datanya itu. Oh ya. Nah, jadi peragakan kepada teman-teman. Nanti itu ujian beberapa ada konstruksi tes ya. Jadi teman-teman saya berikan data, kalian menulis, melakukan analisis sama menarasikan itu data tes. Terserah mau pakai RAS atau pakai item response theory. Sal, mana suaranya kamu, Sal? Diam aja Faisal ini. Halo. Mungkin Mas Ical aja, Pak. Hah? Baru datang dia. Oh, nggak ada nih. Anda teman-teman dari minat yang skripsi yang datang cuma kamu dah ya? Iya, Pak. Oh iya. Keliru. Padahal kan teman-teman ya itu bisa membandingkan, jadi tingkat kesulitan PAPS ketika diadministrasikan dengan CBT sama dulu paper and pencil itu mengalami perubahan tingkat kesulitan apa enggak. Kan bisa pakai RAS juga selain mereka pakai bobot faktor atau daya diskriminasi. Belum muncul? Oh iya, jadi kan ini WinStep-nya dibuka ya? Ya buka. Ini, terus Excel RSS itu. Kenapa? Excel. Ini. Ntar, Pak, susah ini, Pak. Oh, berarti aku ngasihnya WinStep terbaru ya, 51 ya, bukan 47. Enggak, Pak, itu punya. Hah? Ya, saya sendiri, Pak. Bukan yang dari Pak WJ tadi. Makanya kok udah 51 itu. Jadi filenya apa tadi ya, yang akuntansi ya? Tadi itu filenya tuh Excel, SPSS. Ini Pak. SPSS. Dari iya. SPSS. Berarti ini iya. SPSS. Select SPSS. Ambil tadi lokasinya di desktop kayaknya ya. Ini ya, Pak. Ya, oke. Nah, itu variabel itu masukkan ke item respon. Di-cut, copy paste juga boleh. Di-sort dari ya. Sini, Pak. Ya, Ini sampai sini. Ya, copy. Di paste ke item respon. Jadi itu kan item-itemnya ya. Bisa yang mau dianalisis itu di atas itu loh. Item respon variables itu. Item respon. Yang warna merah itu loh. Tulisannya. Merah di atas. Oh, ini, Pak. Ya, paste. Oke. Nah, kita menganalisis semua variabel yang ada di SPSS. Kemudian kita mengkonstruk kode untuk WinStep-nya. Konstruk WinStep file. Ini. Nah, mau disimpan di mana? Di situ ya, lokasinya di sini, ya. Pak. WinStep. Oke. Baik, namanya Rosen gitu aja. Rosen WinStep. Oke, save. Nah, kita sudah membuat file. Nah, ini filenya. Jadi kodenya sudah disiapkan oleh WinStep gitu. Oke, di close aja. Udah, terus ini di end. Kita sudah punya kodenya. Ini. Iya. Nah, buka WinStep yang tadi. Enter.
masukkan tadi kode yang kamu buat tadi. Ini ya, Pak. Nah, ya. Oke. Enter. Oke, nah itu ada output tabel, itu macam-macam analisis yang mau kita inginkan. Output tabel, Gimana Pak? Output tabel. Pilih, jadi ada dua informasi ya, informasi mengenai item sama informasi mengenai person. Kita yang item aja yang diurutkan berdasarkan urutan itemnya. Kalau entry itu berdasarkan urutan itemnya, kalau measure itu berdasarkan tingkat kesulitan. Kalau fit order itu diurutkan mulai yang paling jelek sampai yang paling bagus. Kita yang entry aja lah, yang sesuai yang urutan itemnya. Nah, bisa di. Nah, di situ kan ada measure ya. Kemudian ada juga yang infit, ada outfit. Ada infit yang belum terstandar, ada infit yang sudah terstandar. Nah ini tadi ada yang bilang, bahasa apa tadi Mbak Ika ya? Ada yang bilang yang antara -2 sama 2. Nah kalau menurut itu berarti item 1 itu jelek karena dia antara di luar rentang -2 sama 2. Tapi karena Z standar itu tergantung dari sampel size, itu jarang dipakai. Yang dipakai itu yang mean square-nya saja. Terlihat di situ infit outfit-nya bagus ya semuanya ya. Item yang sulit sama seperti tadi yang di Jamovi itu item 8. Item yang cukup sulit juga itu item nomor 2 itu measure-nya 1,32. HD02 itu loh. Coba 1,32. Oh, ini ya Pak? Nah, ya, yang paling sulit itu HD08 ya. 8 ya Pak. Oke, close. Itu salah satu informasi aja. Terus turun, jangan. Salah Pak. Ya, close. Win step lagi. Nggak apa-apa. Maksudnya close notepad-nya. Bukan close Nah, kita coba lagi output tabel. Output tabel. Graf aja, graf yang kanan. Bentar Pak, ini nggak bisa kepencet Pak. Graf. Pak saya nggak bisa ini nggak bisa keluar ya ini. Sebelahnya itu. Kok nggak muncul ya? Coba output tabel aja kalau gitu. Loh, kenapa itu? Kok jadi kayak gini Pak? Tadi saya kepencet apa ya Pak? Iya, berarti kamu request tabel 39 itu. Masih bekerja berarti anunya. Close saja kalau gitu nggak apa, di run lagi. Step-nya. Step-nya di close. Iya. Itu data segitu banyak itu dibaca semua Kak atau ada itu cuma dibolak-balik aja itu Mbak. Maksudnya itu udah horor saya. Ada yang diurutkan berdasarkan nama itemnya, ada yang diurutkan berdasarkan tingkat kesulitannya, ada yang sama aja dibolak-balik, tinggal mana yang disuka gitu. Persen juga gitu. Persen intinya cuma itu aja, cuma tingkat kesulitan. Namun nampaknya itu dia kita dipilih mau pilih yang mana gitu. Jadi nggak perlu semua harus diambil ya. Ya kayak tadi itu di person map itemnya itu ya. Person item itu aja. Sama yang tadi ya skor apa.
Invite outfit. Ya. Iya. Sama measure. Iya. Coba anu lagi apa namanya di apa namanya di-share lagi tadi WinStep-nya. Bentar, Pak. Di-run lagi ya, diambil lagi ya kodenya tadi ya. Oke. Ya itu di-enter, ambil tadi. Diambil dulu. Nggak usah gitu. Kamu tadi sudah membuat kodenya. Jadi Cancel. Enter. Ambil kodenya itu tadi kan. Ini ya Pak iya. ya. Enter. Coba grafik ya. Ini nunggu ini selesai, Pak. Ya, nunggu graf. Itu person item measure bar chart. Nah, ini. itu. Jadi jika kita ingin buat publikasi, itu kita anukan, kita copy paste di Word-nya. Masih. Nah, berarti gimana kamu membacanya? Item-item cenderung ke lebih mudah daripada orang yang diukur, namun ada satu item itu yang lebih sulit dibanding dengan distribusi item-item lain. Ini kamu tulis ini, klik copy both chart to clipboard, kamu copy paste di Word, itu nanti hasilnya apa namanya? Bisa tinggal dipaste di Word gitu. Oke, itu untuk WinStep. Silakan di eksplorasi yang akan kita lanjutkan nanti setelah istirahat. Saya stop share ya, Pak. Oke. Baik, ada yang punya data dulu, skripsinya apa gitu. Kita sekarang lakukan analisis terhadap data teman-teman. Tidak harus tes, namun juga bisa dari bentuk inventory atau skala Likert. Abdi, bisa mengikuti kamu? Masih mengikuti, Pak. Bisa ya? Masih mengikuti berarti kamu masih on the train, berarti enggak tertinggal, berarti on the same train berarti. Baik, seperti itu teman-teman, kita istirahat, kemudian akan kita lanjutkan. Ini saya record, nanti akan saya pasang di apa namanya YouTube channelnya UPAP. Terima kasih.